Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan L, kelompok 1, kelompok kecil 2, akan mempersembahkan proses diskusi dari representasi film pendek yang berjudul Sebuah Pilihan, yang berkaitan erat dengan nilai-nilai ASN, yaitu berakhlak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kecil 2, yaitu saya sendiri, Listian Hayati Nufus AMD-Kep. Kemudian yang kedua, Nana Mulyana AMD-Kep. Yang ketiga, Rina Daviani AMD-Kep. Berikut merupakan proses diskusi kami dalam merepresentasikan film pendek yang berjudul Sebuah Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya dalam pembahasan bedah film pendek ya yang berjudul Sebuah Pilihan, yang mungkin teman-teman udah sama-sama kita lihat ya filmnya dari awal sampai akhir. Sekarang kita berdiskusi tentang membedah film tersebut ya berdasarkan nilai-nilai ASN yang berakhlak. Ada poin-poin yang sudah saya catat sebelumnya sambil kita diskusi di sini. Film berjudul Sebuah Pilihan ini diperankan oleh tokoh ASN bernama Budi ya. Budi itu tokoh utamanya ya. Di menit pertama sampai menit ketiga itu menggambarkan tokoh Budi yang berpenampilan rapi, yang bersiap-siap akan berangkat kerja. Kebetulan saat itu hari pertama kerja ya Pak Budi itu. Kemudian datang tepat waktu di kantor kelurahan, sedangkan rekan-rekannya belum ada yang datang. Nah, dari adegan tersebut kira-kira nilai apa yang ada di dalam adegan tersebut gitu ya. Mungkin ya, silakan mangga Pak Nana. Di sini kan ada cerita alur cerita dari Budi itu yang datangnya tepat waktu ya, datang duluan. Tepat. Sedangkan yang lain kan belum pernah masuk tuh, cuma ada tukang bersih-bersih ya. Cleaning service. Di sini Budi mencontohkan nilai ASN yaitu yang akuntabel, di mana Budi datang tepat waktu ke kantor yang menunjukkan sikap disiplin dalam bekerja. Oh iya. Mungkin ada nilai yang lain? Kalau saya nemuin satu ya Pak Nana, ada lagi satu lagi itu yang Pak Budi tuh berpenampilan rapi dan bersiap untuk bekerja. Itu menurut saya itu masuknya ke bagian yang loyal karena menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi dan negara. Jadi kita salah satu bentuk dari menjaga nama baik ASN itu ya kita berpenampilan rapi gitu. Menurut teman-teman gimana, itu bisa masuk atau enggak? Untuk penambahan lagi yang loyal tadi ya Tevian, Budi kan memakai seragam dan atribut lengkap. Oh iya, atribut tambahkan lengkap ya. Untuk nilai ASN loyal ya, karena ya dia memakai atribut lengkap dan juga memakai seragam yang rapi. Iya. Ada lagi? Kita kan akhirnya kita ada dua nilai ya di adegan yang menit pertama sampai menit ketiga. Yang pertama loyal, sama yang kedua akuntabel ya. Ada dua ya, nggak ada tambahan lain ya? Belum ada. Oke. Kita lanjut ke adegan di menit ketiga sampai menit kelima ya. Di situ ada adegan saat masyarakat datang untuk berbagai keperluan seperti perpanjangan KTP yang ibu-ibu tuh ya yang datang. Terus ada tokoh Budi yang berusaha memberikan pelayanan meskipun kalau menurut bukan toksinya gitu ya. Ya, mangga Terina ya, Terina. Sinyalnya putus-putus ya Teh ya. Maaf. Kendala. Iya, sama ada di sini juga hilang timbul. Iya Teh, mangga Teh. Saat yang ada saya ya Henan ya.
yang Budi memberikan pelayanan pada masyarakat ingin membuat KTP. Mm-mm. Benar. Di situ juga dia ada nilai yang lain juga tuh, apa tuh, dengan menghampiri warga dengan ramah ya, sambil Iya, benar, dengan ramah dengan ramah. menanyakan keperluannya di situ. Di situ masih masuk ke nilai berorientasi pelayanan. Oh, berorientasi pelayanan. Kalau saya nambah, tadi Terina apa teh? Punten tadi putus-putus soalnya. Berorientasi pelayanan terus? Ya, tadi yang pas Budinya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin membuat KTP. Jadi berorientasi pelayanan yang baru muncul di situ ya? Iya, berorientasi pelayanan. Iya. Kalau saya tambahin ya, saya sih kalau menurut saya ada unsur kompetensi juga nggak sih, unsur kompeten yang di situ Pak Budi ini berusaha memberikan pelayanan sebetulnya bukan foksinya untuk melakukan pelayanan yang bagian depan katanya ya. Jadi kalau menurut saya itu juga keluar kompeten. Jadi dia meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan. Masuk nggak sih kira-kira kalau itu? Kalau enggak, Ini kayaknya masuk ke lebih ke diandalkan ya. Andalkan tuh masuk kemana ya? Masih ke nilai berorientasi pelayanan yang dapat diandalkan. Jadi dia nggak mengandalkan yang lain gitu. Maksudnya selama dia ada di situ ya, apa yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan gitu kan. Iya, masih masuknya berorientasi pelayanan. Oh, masih ke situ ya? Pelayanan ini. Kalau misalnya yang adaptif, yang poin bertindak proaktif itu kira-kira masuk nggak? Adaptif yang proaktif. Poin adaptif di bagian bertindak proaktif. Jadi dia bisa, iya. mencoba membantu pekerjaan yang sebetulnya bukan foksinya gitu. Tapi karena orang bersangkutan belum ada, jadi dia handle gitu tuh. Ya benar deh, bisa. Bisa ya, berarti kita masukin ya. Masukin, ayo. Adaptif yang proaktif ya. Kalau di kolaboratif kira-kira ada nggak? Kolaboratif nggak ada tuh. Belum nemu sih di situ kayaknya. Nggak ada ya? Oke. Soalnya kan dia masih datang baru sendiri ya. Yang lainnya kan itu di situ masih belum datang. Berarti tadi berorientasi pelayanan masuk ya. Terus adaptif yang tindakan proaktif. Kalau yang harmonis, yang poin harmonis di poin suka menolong orang lain, kira-kira masuk nggak? Apa itu bagian dari lebih kemana sih? Lebih ke tindakan proaktif atau lebih ke suka menolong orang lain ya? Kayaknya proaktif gitu. Proaktif ya. Lebih ke proaktif ya. Bener. Lebih ke proaktif soalnya kan dia di situ juga emang tugasnya dalam pelayanan kan. Iya. Oke, berarti kita 2 poin di sini ya, teman-teman ya. Yang berorientasi pelayanan 2 sama poin. adaptif ya, yang proaktif ya. Loyal apa sih? Kita lanjut ya teman-teman ya di menit ke 5 sampai menit ke 6 itu ada adegan tokoh Budi menunda untuk makan siang karena tugasnya belum selesai. Kira-kira di situ poin yang muncul apa? Punten teh. Ya. Di situ kan tadi di itu ya masih ada adegan yang teman-temannya datang terlambat itu ya. Oh iya. Oh iya, itu bertentangan ya dengan nilai ASN. Itu ada nilai bertentangan dengan nilai akuntabel. Iya benar-benar. Saya lupa. Kita kan ngebahasnya sama yang bertentangan juga. Kita lanjutkan ya. Ini bahasan yang bertentangan dengan yang berakhlak ya teman-teman ya, berikut dengan solusinya.
tadi ada di menit ke 4 sampai 5 ya, saat rekan-rekan Budi datang terlambat ya. Jadi nilai yang keluar itu adalah akuntabel. Titik beratnya di tidak disiplin ya. Iya. Di sini ada solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah itu, kira-kira apa gitu? Kalau menurut saya sih solusinya, walaupun yang lain itu datang terlambat ya, kita sebagai ASN ya harus tetap memberikan contoh yang baik gitu, agar bisa menjadi motivasi juga buat rekan kerja yang lainnya. Berarti itu apa ya bahasanya? Menjadi role model gitu ya? Ya, menjadi role Model ya bisa. Bisa menambahkan ya saya teman-teman ya. Kalau menurut saya kayaknya kita juga di rumah sakit sama ya, kalau misalnya kita datang terlambat kan ada punishment-nya ya. Potong gaji kan? Iya nggak sih? Ya, Jadi kalau menurut saya mungkin bisa diterapkan di untuk si rekan-rekan Budi ini, kayak memberikan punishment bagi yang terlambat atau memberikan reward bagi yang datang tepat waktu gitu, kayak Pak Budi ini. Bisa. Itu salah satu solusi yang menurut saya bisa dilakukan ya. Kalau Terina ada tambahan? Udah teh, itu aja kayaknya ya, udah cukup. Berarti solusinya yang pertama diberikan punishment ya tadi ya, atau reward bagi yang datangnya tepat waktu. Terus yang kedua memang kembali ke individu masing-masing ya, menjadikan role model kepada yang lain bahwa kita sebagai ASN harus memberikan contoh yang baik kepada yang lain. Ya. Oke, Terina catat. Ya, sip. Terus kita masih berlanjut di yang bertentangan ya teman-teman ya. Di menit ke 5 sampai ke menit ke 6 itu salah satu rekannya bernama Iqbal keluar dari tempat kerja untuk kepentingan pribadi. Kalau nggak salah dia jemput anak ya. Jemput anak adegannya ya. Padahal saat itu masih ada di jam kerja ya. Nilai yang bertentangan sebetulnya sama ya, kayak yang tadi, akuntabel ya, dari aspek tidak disiplinnya. Nah, solusinya sama kurangnya tanggung jawab gitu. Oh iya, kemana itu? Masih di akuntabel ya? Akuntabel masih. Tanggung jawab masih ya? Tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab ya. Nah, kalau solusi ini kira-kira apa yang bisa dimunculkan gitu? Kalau misalnya dibutuhkan pengawasan dari pimpinan, kira-kira masuk nggak? Kayak misalnya kita kalau di rumah sakit kan ada pengawas ya, setiap shift kan ada pengawas yang keliling. Nah, kalau misalnya di tempat seperti itu, kira-kira dibutuhkan juga nggak ya pengawasan? Bisa sih harusnya teh. Soalnya kan nanti dari pimpinan itu kan memprioritaskan ya mana yang kira-kira tindakannya itu lebih urgent gitu. Apakah dia emang harus benar-benar menjemput anaknya gitu kan, apa emang harus menunggu dulu sampai pekerjaan itu selesai. Jadi dibutuhkan ya di tempat kerja tadi sebuah pengawasan ya, entah itu dari pimpinan langsung atau dari mungkin subbagian yang lain. Ya, tambahan ya teh ya. Tapi kalau menurut saya seharusnya memang kalau memang dia mau izin keluar atau memang mau pulang duluan kan harus izin ke atasan ya. Memang aturannya kan seperti itu. Tapi kan dia tidak ada komunikasi ya dengan atasannya. Dia main pulang aja seenaknya gitu. Jadi alangkah baiknya memang kalau kita izin atau ada keperluan apapun kita bilang dulu, komunikasikan dulu ke atasan gitu. Jadi mungkin ada poin masuk ke nilai dasar ASN nggak itu?
tidak Itu yang berkomunikasi tadi yang akuntabel itu teh, atasan ya. Masih yang tanggung akuntabel. jawab dengan pekerjaannya. Oh iya. Berarti solusinya ada 2 ya Teh ya? Komunikasikan ke atasan langsung gitu. Apa ya Izin ya, kata-katanya? intinya minta izin lah pada Mengkomunikasikan, atasan. iya intinya minta izin gitu, komunikasikan ke atasan. Oke. Nanti kita rangkum lagi ya teman-teman ya. Kita lanjut ke di menit ke tadi yang menunda makan siang udah dibahas ya teman-teman ya. Menunda makan siang karena tugasnya belum selesai. Oh iya benar, ada. Udah ya. Berarti lanjut ke di menit ke-7 sampai menit ke-9 ya. Ada salah satu masyarakat komplain karena apa tuh dia minta surat keterangan Minta surat tidak mampu. keterangan tidak mampu ya. tapi belum selesai. Yang katanya sudah dulu ya. Nah, di sini kan ada adegan bersih tegang masyarakat yang komplain dengan pimpinan Budi Lurah. yaitu Pak Lurah itu ya. Kemudian Pak Budi ini berupaya untuk menengahi gitu ya dengan memberikan solusi. Ini kira-kira apa yang keluar, nilai apa yang muncul nih dari berakhlak? Untuk dari sikap lurahnya sih ya, saya ngerasa di sini tuh ada nilai harmonis yang hilang itu. Iya. Benar. Yang suka menolong orang lain, di sini dia merasa apa sih? Cuek gitu ya. Acuh aja dengan Tidak peduli ya. tidak peduli dengan keluhan orang lain. Tadi apa yang keluar? Nilai harmonis. Harmonis ya? Iya. Ya, bertentangan dengan nilai harmonis. Poin suka menolong orang lain. Kalau misalnya saya nambahin untuk poin dari sudut pandang Pak Lurahnya ya, itu ada akuntabel yang menyalahgunakan kewenangan jabatan. Karena kalau nggak salah ada kata-kata begini, silakan keluar dari tempat ini atau apa ya? Gimana ya kata-katanya? Ada ingat nggak? Iya benar. Kalau Iya, Bapak, Ya, benar ada. silakan Bapak keluar dari tempat ini. Kalau nggak salah ya, lupa soalnya. Itu masuk ke akuntabel menyalahgunakan kewenangan jabatan. Iya bisa kira-kira. Ya, karena dia ngerasa saya nih yang memiliki Pak Lurah yang berwenang jadi dia gitu. seenaknya untuk Sewenang-wenang. Iya, benar-benar. Terus kalau untuk dari sudut pandang Pak Budinya yang berusaha untuk menengahi, memberikan solusi itu ya. apa berorientasi pelayanan juga bisa masuk nggak sih teman-teman? Kayak memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi Pak Budi itu mengerti warga yang itu tuh karena terdesak oleh keadaan gitu. Makanya dia memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mencoba untuk menyelesaikan apa yang diminta oleh warga tersebut gitu. Terus ramah, cekatan, reaktif dan dapat diandalkan. Sampai akhirnya kan Pak Budi menyelesaikan ya, benar-benar diselesaikan ya apa yang diminta oleh warga tersebut. Jadi dia itu juga ada nilai kompeten juga itu teh. Kompeten. Yang melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik ya. Oh iya, di poin ketiga ya kompeten ya. Berarti kalau dari sudut pandang Pak Budinya itu bisa diambil berorientasi pelayanan, akuntabel. Enggak ya, bukan enggak, apa? Kompeten. Kompeten. Di poin apa tadi, A? Di poin yang melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kalau suka menolong orang lain tuh masuk nggak sih? Poin masuknya ke harmonis.
Masuk lah, bisa masuk Suka harmonis menolong ya. orang lain sama membangun suasana kerja yang kondusif. Jadi Kondusif, iya. diusahakan Pak Budi itu berusaha untuk supaya adu mulutnya tuh selesai gitu, tidak berlarut-larut. Iya, melerai ya. Iya benar. Masuk ke harmonis ya. Masuk teh, masuk. Berarti ada poinnya lumayan banyak di sini ya. Banyak. Berorientasi pelayanan, terus kompetensi Kompeten. tadi ayah, sama harmonis ya. 3 ya. Ada lagi kalau yang bertentangannya selain akuntabel sama harmonis? Kalau yang adegan Pak Lurahnya marah-marah itu masuk nggak sih ke orientasi pelayanan, tidak memberikan pelayanan secara ramah? Oh iya benar, teh bisa. Masuk teh. Itu kan berorientasi pelayanan ya. Iya kan, Pak Lurahnya kan marah-marah ya, harusnya kan dia menanggapi dengan ramah komplainan dari masyarakat. Yang tidak ramah ya. Terus berarti kita masih ada PR-nya ini, yang solusinya gimana jadinya? Kan tadi yang dari sudut pandang Pak Lurah kan akuntabel, menyalahgunakan kewenangan jabatan, terus harmonis, sama berorientasi pelayanan karena tidak ramahnya itu ya. Solusinya kira-kira apa? Mungkin buat yang poin berorientasi pelayanan ya, yang ramah itu dari diri dia sendiri sih, harus menumbuhkan rasa saling peduli sama orang lain gitu teh. Terus tidak emosi dalam menanggapi suatu masalah. Jadi kalimatnya gimana? Kalimatnya apa ya? Solusinya dengan, kalau menurut saya sih kayak tumbuhkan rasa saling peduli terhadap orang lain. Terus gunakan bahasa yang baik, komunikasi yang baik kepada setiap orang. Oke. Sambil dicatat ya teh, takut kelewat sayangnya. Oke. Gunakan jabatan yang benar. Oke. Kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Nah, poin itu tuh akuntabel. Udah itu. Kan ada ini juga yang solusi dari nilai akuntabel ya. Yang menyalahgunakan wewenang. Apa ya? Kalau menurut saya sih kita itu harus sadar gitu kan, dari kalau ASN itu tugasnya untuk melayani masyarakat gitu. Jadi berarti menumbuhkan kesadaran ya bahwa ASN adalah pelayan masyarakat. Menumbuhkan fungsi dari ASN itu sendiri ya. Ya. Kesadaran dari fungsi ASN sebagai pelayan masyarakat ya. Oke. Lanjut ya, di menit ke-10 ya. Menit ke-10 itu ada adegan tokoh Budi dipanggil atasan yang memintanya untuk tidak memanjakan masyarakat ya. Namun Pak Budi menolak secara sopan dan menjelaskan pendapatnya. Nah, yang muncul di sini kalau menurut saya itu loyal ya. Loyal karena Pak Budi ini memegang teguh ideologi Pancasila, undang-undang pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Jadi Pak Budi ini tetap memegang teguh prinsipnya kalau ASN itu sebagai pelayan masyarakat gitu. Kira-kira gimana teman-teman? Masuk teh poin yang itu loyal, sama poin yang harmonis juga nih. Harmonis masuk. Yang menghargai setiap orang lain, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya kan. Oh iya, harmonis ya. Kalau membangun lingkungan kerja yang kondusif masuk nggak? Dengan dia mengkomunikasikan dengan atasannya dengan baik, berbicara dengan atasannya dengan baik, dengan sopan gitu ya. Dengan baik gitu.
Oh dengan iya. sopan, Bisa sih, dengan bisa teh. ya Harmoni, membangun suasana yang kondusif, sama menghargai setiap orang ya. membangun lingkungan kerja yang kondusif, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Oke. Terus lanjut ya teman-teman ya, di menit ke 11 sampai menit ke 12 ada adegan tokoh Budi menawarkan bantuan kepada rekan kerjanya. Kalau nggak salah adegannya itu yang perempuan ya, dianya main HP. Ya. Terus ditanya sama Pak Budi kalau tugas yang diberikan sama Pak Lurah itu udah selesai belum katanya ya. Ternyata Ya. katanya belum, dianya sibuk main HP. Nah, di sini muncul nilai apa kira-kira? Harmonis, bukan teh? Harmonis. Poinnya yang suka menolong, ya teh? Atau Iya, poinnya benar. dia Pak Budi menawarkan bantuan Ya. Bisa masuk ke juga tuh yang kolaboratif bukan sih ya? kolaboratif. Poinnya yang Dia itu kan mau berkontribusi ya, berarti poin yang pertama yang memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi gitu. Dia menawarkan diri untuk membantu pekerjaan temannya. poin yang pertama ya, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Oh iya. Kayaknya poin kedua juga bisa masuk kali ayah. Terbuka dalam ya. bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Iya. Kerjasamanya gitu ya. Benar-benar bisa. Cuma untuk nilai yang si wanitanya ini yang menunda ini masuk ya, ada yang bertentangan ya. Bertentangan, iya. Masuk ke akuntabel bukan sih yang Ya, tidak ke akuntabel. Ya. Akuntabel, poin Ya, akuntabel. Yang menggunakan kewenangan. Tidak melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kan ya harusnya diselesaikan Poin yang pertama ya. itu ya. akuntabel. Kalau saya malah ke itu ya, ke kompeten ya. Tidak melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi dia menunda gitu. Masuk ya? Ada itu. Kayaknya banyak ya, masuk kemana-mana. Banyak yang dilanggar. Ntar ditulis dulu deh. Tadi akuntabel ya? Sama yang kompeten itu. Dengan kompeten. Akuntabelnya tidak melaksanakan tugas dengan tanggung jawab ya? Sama apa tadi ya Teh Rina? Yang kompeten itu. Tadi itu Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik ya. Iya. Yang kompeten ya. Oh, masuk ke kompeten ya, cuman poinnya beda ya. Ya. Oh, tidak mengerjakan tugas dengan kualitas terbaik ya Teh ya? Iya. Benar. Solusinya gimana? Nah ini nih Ada solusinya yang ngasih ya. masukan? Solusinya untuk yang tugasnya itu, yang wanita itu ya, kalaupun ada tugas yang itu ya kita harus tetap kerjakan dulu gitu. Kita prioritaskan dulu tugas untuk melayani masyarakat. Ini dari sudut pandang pelakunya ya. Iya. Jadi gimana kata-katanya, A? Iya. Soalnya kan harus ditulis juga. Kalau dari saya sih, A, Kadang ini yang ya, ada di sini. saya Coba. mengingatkan dengan etika yang baik, tapi itu dari sudut pandang Pak Budi gitu tuh, yang sesama rekan kerja. Oh, yang bisa dilakukan dari sudut pandang
Pak Budi atau rekan-rekan yang lain tuh ya mengingatkan, cuman ya cara mengingatkannya dengan cara etika yang baik supaya bisa diterima. Oke. Bisa jadi sih dengan mengingatkan gitu ya. Tadi Anana tuh apa? Belum ditulis. Gimana kata-katanya? Dari sudut pandang sendirinya itu ya? Pelaku ya, dari sudut pandang pelaku. Seharus apa ya? Mampu memprioritaskan gitu kan, mana yang lebih apa sih? ASN harus mampu memprioritaskan yang lebih penting dan tidak gitu. Iya benar, itu maksudnya gitu. Gimana teh? Lebih penting. Tulis teh. Lebih memprioritaskan mana tugas yang utama dan tidak gitu. Apa gimana? Harus bisa memprioritaskan mana tugas yang lebih penting dan tidak. Tugas. Ya ditampung aja dulu ya teh ya. Ya jadi kotak-katik lah. Diatur lagi bahasanya. Gitu be bukan nama. Lanjut ya di menit ke si rekan kerja yang perempuan itu. Gimana Bagian yang mana? itu kan ada adegan yang si rekan kerjanya Budi itu kan main HP ya. Nah itu tuh masuk bertentangan dengan nilai ASN nggak sih? Bertentangan Ya dengan kan yang tadi itu bukan? Iya yang tadi. Yang tadi. Tidak berinvestasi. Akuntabel itu bukan sih? Akuntabel ya maksudnya ya. Iya, tidak melaksanakan tugas dengan. Iya kayaknya masuknya ke situ teh. Yang rekan jadi kerja dia lebih Budi lebih mementingkan dia urusan pribadi dia dibanding urusan pekerjaan. Jadi kalian yang solusinya sama yang tadi itu gabungin. Tadi kan kalau yang masalah bermain HP itu ya dan mengesampingkan pekerjaan tadi tuh kompeten yang keluar ya kan dia tidak bisa melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, terus akuntabel tidak melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab ya. Masuk ke situ kan? Iya teh benar. Ya udah lanjut ya teman-teman ya. Lanjut. Di menit ke berapa ya? 12. 12. Oh hilang ya catatanku. Oh, yang itu juga yang pulang duluan juga. Saya sih mencatat ini ada adegan ini ceritanya hari berikutnya kalau nggak salah ya. Terus Pak Budi catat lagi. Jadi ada adegan rekan Budi memberikan sapaan saat baru datang di tempat kerjanya. Jadi Pak Budi udah datang, terus teman-temannya datang, terus mereka saling sapa tuh, saling sapa. Nah, si saling sapanya ini kalau menurut saya tuh masuk ke harmonis karena dapat membangun suasana kerja yang kondusif. Jadi datang tuh nggak disemberutin gitu tuh. Dan di sini juga dilihat dari jamnya tuh ya masih jam 7 ya. Kayaknya dengan adanya Budi ini rekan kerja yang lain juga jadi lebih disiplin dalam masuk kerja ini. Oh, ada perubahan gitu ya. Ada perubahan, iya. Aduh, lobet. Iya bisa masuk A. Tapi saya nggak begitu merhatiin jamnya ya. Anak-anak merhatiin sampai jamnya. Intinya mah mereka nggak telat gitu ya. Kayaknya ya. Tapi tetap Pak Budi datangnya duluan. Iya. Tetap dia dapat reward. Dengan Budi itu jadi lingkungan kerja jadi lebih kondusif kan. Gitu. Nilai harmonis mulai terjalin. Jadi harmonis ini ya teman-teman ya masuk ya. Ya harmonis. Kita lanjut ke menit 14.
ada adegan Pak Budi mengingatkan rekan kerjanya bahwa fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik. Ini tuh ada kayak ada Pak Budi ini bertanya apa ya adegannya, kok lupa ya, bertanya Adegannya tuh kalau nggak salah rekan kerjanya tuh kayak nanyain ke dia, kenapa sih kok kamu selalu datangnya tepat waktu gitu tuh, maksudnya kamu kan baru gitu, ngapain sih gitu, disiplin banget gitu. Biasa ASN baru katanya gitu kan. Iya gitu. Ada yang kesindir gak sih? Gajinya kan kecil atau gimana? Iya benar. Anak kesindir ya? Lillahi ta'ala. Wih, yap. Ya kayaknya itu ya. Masih masuk itu kan tadi makan yang harmonis itu kan udah mulai terjalin hubungan yang baiknya itu ya. Terus dari omongannya itu masuk ke Loyal kalau menurut saya, memegang teguh karena dia kan walaupun gimana tetap dia itu ya ini ya tetap bertanggung jawab sama pekerjaannya ya. iya, jadi dia malah yang menjelaskan ke teman-temannya kalau kita tuh sebagai fungsi ASN ya melayani gitu tuh. Iya. Jadi Pak Budinya memegang teguh ideologi Pancasila dan setia kepada pemerintahan yang sah. Ya, masuk loyal. Loyal ini. Loyal Poin ya. loyal. Terus ada yang lain nggak selain loyal? Iya. Kalau nggak salah ini adegan yang dia nanyain Pak Lurah kemana, terus katanya Pak Lurahnya keluar ada perlu, terus datangnya jam 11 tapi ya kadang-kadang suka nggak datang kata yang Langsung pulang gitu. Ya, Itu adegan kayak itu adegan itu masuk ke sini nggak ya? belum teh, ini masih yang Belum tadi masuk doang. ya? Masih adegan nyinyir. Oh yang Ya. ituin ya, belum masuk ya? Belum masuk. Kalau misalnya nyinyir kayak gitu masuknya ini enggak sih bertentangan dengan nilai dasar ASN enggak sih? Yang mana tuh teh? Masuk kemana? Ya Nilai yang maksudnya mana? menyindir sama rekan kerja itu termasuknya bertentangan nggak dengan nilai ASN? Harusnya sih bertentangan ya, cuman Iya kan? poinnya Nilainya yang mana apa? kira-kira yang lebih pas gitu Heeh. ya? Malah dia yang kayak tidak menjaga nama baik ASN bukan sih kalau kayak gitu? Dia kan tuh kan sebagai senior ya. Harusnya dia membantu lah. Bantu belajar, malah nyinyir. Iya, malah nyindir gitu kan? Apa kita masukkan ke nilai kompeten aja ini? Yang poin membantu orang lain belajar lebih baik gitu maksudnya. Oh iya, tapi di bagian yang bertentangannya ya. Tantangannya. Target tulis dulu gimana kata-katanya yang enak. Itu dia yang suka hilang di pikiran. Jangan hilang-hilangan emangnya wifi sinyalnya. Ada adegan rekan Budi Yang mengajarkan untuk nakal. apa sih itu namanya? Untuk tidak bekerja dengan baik lah sebagai ASN. Seperti nggak usah terlalu disiplin gitu. Jadi nilai yang bertentangan itu tadi yang muncul
Tidak. Oke. Masuk nggak? Yang mana? Bebas lah. Tadi yang kompeten ya. Iya, menurut saya sih Kompeten itu. poin yang tidak mendukung orang lain untuk belajar. Iya, Maksud anak-anak itu ya. iya. Kompeten. Solusi. Orang lain untuk belajar. Solusi apa? Solusi Dari sudut pandang Budi sendiri. Asing ya. Dari sudut pandangnya Budi sendiri ya, kalau menurut dia itu emang bagus gitu, nggak usah peduli dengan kata orang lain. Ya apa tuh jadinya? memegang teguh. Apa ya? Berarti bukan ke poin yang ini ya maksudnya. Memberikan contoh yang baik. Kalau yang menjaga nama baik ASN tuh poin yang mana sih? Jaga nama baik ASN. Loyal ya. Loyal. Jadi menjaga nama baik ASN, Iya, loyal. pimpinan dan instansi dan negara. Kalau nggak salah di adegan itu tuh ada kata-kata Oh berarti yang ini aja tadi yang nilai kompeten nggak usah dimasukin berarti yang nilai harmonis ya. Mana sih? Ini nilai kompeten. kompeten. Masih masukin ke nilai loyal aja kali ya. Enggak, lebihnya kemana kira-kira? Gimana sih Jaga kata-katanya nama tuh? baik. Semua PNS katanya di tempat manapun. Jadi bekerja tuh asal-asalan gitu tuh. Iya. Ya, ada Jadi, kata-kata begitu. Juga kesini aja nih mendingan ke poin loyal ini. Ke Ya poin nanti lo- solusinya ya dengan memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat itu aja. Solusinya. Iya. Memberikan contoh yang baik sebagai ASN terhadap masyarakat. Tidak menjaga Tuh bos belum balas-balas ya ini. ASN. Jadi solusinya memberikan contoh yang baik, role model lagi ya. Yo. Iya, role model lagi. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Sedikit lagi nih. Ya, lanjut. Ada adegan rekan Budi memujuk Budi untuk mementingkan urusan pribadi dan mengesampingkan pekerjaan. Namun Budi menolak. Pada saat ibunya Budi sakit itu ya, sakit dirawat di rumah sakit, Pak Budi sebetulnya ingin menengok tapi tidak bisa karena banyak pekerjaan ya. Terus teman-teman Budi tuh membujuk, udah izin aja sehari doang gitu kan, pekerjaan bisa dilanjutkan besok gitu ya. Pak Budi kan ada kayak konflik batin di situ ya. Tapi pada akhirnya Pak Budi tetap melaksanakan tugasnya ya hari itu sampai selesai. Nah di situ Itu sih masuk nilai akuntabel ya, yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan akuntabel. berintegritas tinggi. Iya. Ada loyal juga di situ ya, Teh. Tar kita Nilai loyal. Teh satu-satu teh biar kita tulis. Satu. Setia kepada NKRI ini maksudnya. Iya. Loyal ya. Iya, saya juga Iya, nangkepnya itu loyal. teh. Loyal, Itu juga. memegang teguh ideologi Pancasila, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah. Saya nulisnya itu. Tadi tambahan dari Anana apa? Tugas yang ini yang kompeten itu akuntabel, yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Ya itu tetap tanggung jawab sama pekerjaannya kan. Iya. Akuntabel. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab ya. Penuh tanggung jawab dan berintegrasi tinggi kali ya. Iya. Jawab dan
integritas tinggi ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang Terus kira-kira masuk poin mana yang lagi? teman-teman yang menghasut itu masuk ke nilai bertentangan nggak teh? Oh iya, yang bertentangan dengan akhlaknya. Kemana tuh teh? Masih loyal. Mana ya? Enggak. Loyal ya? Soalnya dia menghasut ya. Oh, jadi nggak menjaga PKSN. Udah pulang gitu. Coba sambil dicatat ya teh, Karina. Oke. Loyal. Habis berarti ya, sampai ujung udah nih. Iya, kalau catatan saya sih nggak ada lagi, A. Takutnya Nana atau Terina ada yang poin yang terlewat nggak dari pembahasan tadi kita? Menurut saya sih udah dijelasin ya, dan semua poin dari nilai berakhlak itu muncul di sini. Ada semua ya? Oh, terus yang adegan terakhir itu kan latihan. Yang adegan terakhir ada yang ibu-ibu minta surat keterangan tidak mampu ya, nangis-nangis. Terus udah kayak gitu. Yang suaminya ada. Ya? Oke. Lanjut teman-teman. Pembahasan yang terakhir ya, di menit-menit terakhir ada adegan Pak Budi pada akhirnya menjadi lurah beberapa tahun kemudian. Kira-kira apa pesan atau isi dari adegan tersebut? Isinya mungkin ini ya, apa namanya, dengan dia menunjukkan bahwa begini gitu, kerja ASN yang baik itu sebagai pelayan gitu kan, pelayan masyarakat. Jadi menunjukkan kondisi di tempat kerja juga yang kondusif gitu. Yang tadinya mungkin datangnya pada telat, sekarang jadi enggak. Jadi membawa dampak yang baik buat rekan-rekan kerja yang lainnya. Makanya dia bisa, karena dia bisa membawa perubahan ya, jadi dia itu bisa naik jabatan sebagai lurah yang tadinya sebagai pegawai biasa ya, pegawai ASN biasa gitu. Iya. Jadi seperti reward gitu ya Nana ya. Jadi kayak istilah usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, ya, iya, kira-kira. Berarti perjuangan kita saat ini berdinas sambil latar. Karina ada tambahan? Ada yang kalau menurut Rina ya, dengan Budi menerapkan nilai-nilai ASN, dia bisa memberikan contoh pada yang lain ya, menjadi role model, menjadi teladan bagi yang lain, sehingga dengan dia menunjukkan bahwa saya adalah ASN, saya harus memberikan pelayanan pada masyarakat dengan baik, dengan ramah, sehingga dia pun bisa menunjukkan ya kualitas dirinya sebagai ASN yang memang profesional gitu, sehingga dia bisa menjadi jabatan yang sekarang menjadi lurah gitu. Dengan terakhir juga kan ada adegan dia menyapa dengan ramah ya masyarakat yang lewat, terus kemudian masyarakat pun menanggapi dia dengan respon dia dengan baik, kita dengan ramah juga, itu kan memberikan contoh ya. Kalau ada lagi teh? Udah teh, itu aja. Ada lagi nggak nambahin tambahan? Sedikit, mungkin tambahan kesimpulan pelajaran yang bisa kita ambil itu pada garis besarnya itu sesuatu yang baik, perubahan yang baik itu harus dimulai dari diri sendiri dulu, ya, supaya bisa jadi panutan, role model buat orang lain. Terus ya dimulai saat ini juga gitu, tidak ditunda-tunda gitu ya, perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Itu sih kalau menurut saya pembelajaran yang bisa saya ambil gitu dari video ini. Udah ya, udah selesai tadi pembahasannya.
Ya udah, itu aja kita tutup Zoom ini ya teman-teman. Selamat bekerja yang jenis pagi. Semuanya. Turnuhon, selamat menunaikan ibadah puasa. Kita tutup ya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.